Coba ini part 3. Part 3. Enggak mati. Tadi mah mati, guys. Gue ngomong aja sendiri. Tahu pas lihat, ini gak nyala. Pas dilihat lagi udah nyala, cuman pas setelah notif memori penuh. Lah, apa ternyata sampahnya belum dihapus. Ribet ya. HP zaman sekarang tuh kayak ada sampahnya, kenapa nggak langsung kayak beda banget putih ya. Ini hitam ini putih karena kita belum mandi. Belum mandi sore malas. Kita baru mandi pagi aja tadi jam 10. Di part 1 kita baru mandinya itu tuh. Part 1 ya. Part 1. Ya, kayaknya itu part 1 soalnya zuhur mandinya. Ini part 3 diulang lagi part 3. Tadi kita udah ngomong beberapa menit di part 3. Tapi kesel nih anjir. Terus nih, gue tunggu lagi nih. Nanti pokoknya acak-acakan. Kedapi. Jangan lagi sibuk. Mampu lagi sibuk, lagi banyak PR, jangan dulu kesini ya. Aku susah fokus nanti. Bingung lagi bikinnya. Tadi dulu ini harus di bawah, jadi ini gini. Nah, jadinya nyangkut sini. Nggak dipikirin tapi kepikiran ya, udah bingung. Nah, udah. Udah amat asalkan nempel. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta. Ini agak tarik biar nggak terlalu rempet, biar ngembang. Nah, udah gini, kita main dikit bawahnya. Namanya lu bikin pusing sendiri, Pol. Ngapain juga lu?
Bingung kan sekarang lo? Nggak terlalu bingung sih, semuanya juga udah ada jalannya, tinggal nunggu kebaikan Allah saja. Kan kamu juga, maksudnya tuh Allah tuh udah baik banget sama kamu kok. Kamunya buka jalan terus. Maksudnya tuh kayak kalau udah ada tanda-tanda kayak iya Allah ini ngasih jalan, lo harus gas, jangan kayak males nanti gitu. Walaupun emang kadang susah, tapi lo harus jalanin. Ya tapi susah nggak sih guys kalau kayak gitu? Gak semudah yang diomongin. Ya tapi lo harus coba Pul. Jangan kayak orang bawaan, longo-longo. Lo siap gak kalau lo harus berubah? Kalau gue sih ya bingung guys. Maksudnya tuh kayak gimana ya, susah buat kembali seperti itu tuh susah. Karena orang yang membuat berubah itu udah gak ada. Bukan udah gak ada dalam kurung meninggal ya guys, bukan. Tapi karena kita udah gak bareng gitu. Itu kesalahan terbesar dalam hidup, ketika menjadikan seseorang sebagai penyemangat buat lo hidup. Dan kalau dia udah gak ada ya otomatis semangat lo juga bakal gak ada. Ya paling di sini gue mau berpesan sama kalian, jangan gampang menjadikan seseorang sebagai penyemangat dalam hidup kalian. Kalian harus benar-benar pilih orang yang benar-benar pantas dan orang yang benar-benar menurut kalian gak akan ninggalin kalian sampai kalian bisa mandiri sendiri. Jangan sampai kalian karena hanya merasa nyaman dengan orang tersebut, kalian sampai kayak jadiin dia yang spesial. Padahal dia sendiri belum tentu buat kalian, bukan buat kalian, membuat kalian spesial di hidupnya gitu. Kayak kalian menspesialkan dia oke, tapi kan belum tentu dia membuat kalian atau nge-treat kalian spesial seperti kalian nge-treat dia. Jadi harus pilih-pilih. Bukan berarti yang kemarin adalah pilihan yang salah, enggak. Tapi ini sebagai pelajar, yang kemarin itu bukan salah, bukan kesalahan juga. Tapi apa? Gak tahu. Nah kan, lo tuh kalau ditanya kenapa ya gak tahu. Sedangkan kan yang jalanin hidup lo Pul. Ya gimana ya, bingung. Kalian pernah di posisi gue? Jadi apa? Yang kemarin tuh apa? Kegagalan kah atau apa? Gak tahu. Kenapa lo gak tahu? Yang gak tahu aja. Masa gue harus tahu sih? Ya enggak, lo harus tahu. Karena apa ya, lo yang jalanin, lo yang bikin dia spesial, tapi lo sendiri yang gak tahu kenapa. Yang gak tahu anjir. Kenapa lo nggak tahu? Ya nggak tahu. Iya karena lo buat keputusan pas lagi nyamannya aja. Karena lo nyaman, karena lo sering komunikasi awal. Ya tentu kalau di awal tuh pasti semuanya manis, nggak ada yang langsung pahit, nggak ada.
Makanya itu dia tadi, lo harus bener-bener pilih gitu. Kalian yang belum duduk di umur 15 ke atas ataupun 17 ke atas, gue saranin jangan terlalu banyak percaya sama orang, karena gak semua orang itu orang. Ada orang yang berwajah malaikat tapi berhati iblis. Ada juga orang tapi bukan orang. Ngerti gak sih? Kayak orang tapi bukan orang. Kayak misalnya apa ya? Nggak tahu, pikir aja sendiri ya guys. Intinya sekarang dunia itu semakin maju. Jangan mudah percaya sama orang. Jangan mudah nyaman, apalagi orang yang mudah nyaman. Karena mudah nyaman dia kayak langsung nge-treat orang itu ibaratkan kayak wah, paling wah gitu. Padahal be aja. Ini udah mulai rusak nih. Jadi menurutku semua itu gak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Entah lika-liku itu muncul dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang terjauh. Tapi rata-rata lika-liku itu datang dari orang-orang yang terdekat. Kenapa aku bilang kayak gitu? Bukan mengalami, tapi menyadari. Menurut kalian menyadari dengan mengalami itu berbeda atau tidak? Harusnya berbeda ya. Tapi menurutku tidak. Menurutku sama. Ada orang yang mengalami tadi tapi dia tidak menyadari, sampai dia kayak terus aja berteman sama dia gitu. Padahal ya apak lagi. Dampak yang lo rasain sekarang itu gara-gara dia. Itu beda menurut gue. Mengalami dengan menyadari itu beda. Kalau menyadari gak banyak orang. Tapi kalau mengalami itu banyak. Tapi orang yang mengalami jarang menyadari dampak yang dia rasakan itu gara-gara apa. Terus mengapa kalian merasakan ini? Kalian kayak oh ya udah mungkin lagi apes. Enggak, bukan lagi apes, enggak. Itu kalian lagi di dekat orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalian jangan berpikir bahwa orang-orang yang sekarang yang sama aku kayak gitu, enggak ya. Maksudnya tuh kayak enggak kayak gitu semua. Cuman mungkin ya ada beberapa. Karena kan enggak semua orang sama, guys. Tapi yang ingin aku tekankan satu kali lagi ya, bukan satu lagi. Jangan pernah menempatkan seseorang di titik semangat kalian. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh kayak jangan sampai kayak kamu udah karena udah kenal sama dia, terus temenan sama dia, sampai pacaran mungkin bahkan. Terus kalian kayak
jadi semangat. Nah tapi pas dia udah nggak ada, udah kalian gak bakal semangat lagi, karena semangat kalian dibawa sama dia. Intinya separuh nyawa kalian ada di dia. Jadi kalau kalian nggak ada dia, ya udah kelar. Kalian akan menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, yang bahkan kalian gak bakal bisa kembali. Dan itu akan menjadi hal yang tidak ingin kalian lalui lagi. Itu akan menjadi hal yang bikin kalian trauma buat mengenal orang lagi. Atau bukan trauma ya, tapi kayak karena udah dia orangnya, ya kalian gak mau kenal dengan orang lain lagi. Pokoknya gue saranin jangan terlalu nge-treat orang berlebihan hanya karena kalian nyaman. Karena itu dampaknya gede banget ke kalian. Ini aku ulang-ulang terus ngomongnya ya, karena emang seberbahaya itu tau, sefatal itu kesalahan itu. Intinya kalau kalian gak mau kecewa, stop. Berhenti nge-treat orang spesial hanya karena kalian nyaman sama orang itu. Bisa aja orang itu lagi gabut doang sama kalian, atau semisalnya orang itu hanya mempermainkan kalian. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka mau dari kita. Mungkin kalau udah mereka dapat, mereka bakal pergi sampai enggan mengabari. Panas guys. Kita belum tarik-tarik tadi ya, biar mekar. Ini no cut no edit, jadi kita ngomong-ngomong apa aja, kalian dengerin aja ya. Kalau kalian gak ngerti mah ya udah. Mungkin nanti yang ngerti paling orang-orang terdekat. Lanjut.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 lagi. Masih lama guys, 7 lagi. Ini udah jam berapa ya? Jam 5 kah? Ya jam 5. Aku kira ini error jamnya. Aduh. Kita ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 7. Capek. Oh iya, capek. Kita punya capek. Tapi kalian pernah gak sih jadi kayak ngerasa kalian tuh sebenarnya egois apa enggak gitu? Hanya karena orang itu berubah. Tapi kalian juga tahu nggak dia tuh berubah karena kalian atau bukan? Itu masalahnya. Sehingga menyebabkan kalian berpikir bahwa kalian tuh egois gak ya? Aku orangnya gitu guys. Malah aku kayak berusaha belajar untuk gak egois. Dan udah dilakuin ternyata tetap sama aja. Jadi yang egois tuh sebenarnya kita atau mereka yang gak mau berubah. Susah ya. Panas, benjir, kubur kering. Kayak aku pernah nemu temen, dia tuh temen SD. Dia bilang, dia nanya, Pul, sebenarnya aku tuh egois gak sih? Dia nanya gitu. Malam, kalau nggak salah dia malam nanya. Waktu itu kalau nggak salah aku juga bikin aku tuh bikin SW, terus dia komen, enggak, kata gue gitu. Selama kita temenan aman-aman aja sih. Malah lo yang selalu ngarah lagi, ngalah. Terus dia bilang, kalau gue dia bilang gini, enggak deh. Terus kan aku bilang enggak. Terus gue tanya balik, kalau gue gimana? Terus dia bilang, enggak juga, kan lo juga yang selalu ngalah ke gue. Terus dia nanya, kok lo nanya gitu tumben? Ya gue jawab karena lo nanya, karena jadi gue nanya balik gitu. Gitu sih guys. Tapi pernah ada yang bilang ke gue, ada seseorang, dia bilang, jangan pernah mau jadi orang yang gak enak. People pleasure, apa tuh namanya? Karena itu hanya akan nyiksa diri kita.
Terus gue tanya, emang gue people pleaser? Dia bilang, iya. Jadi sebenarnya gue egois gak sih? Dia bilang, enggak. Dua orang itu yang bilang. Tapi beberapa orang bilang, gue egois. Dan gue itu emang selalu bertentangan dengan yang terjadi. Kayak misalnya gue itu kan bintangnya Leo, walaupun emang gak percaya, cuman gue berusaha untuk kayak nggak kayak Leo, berusaha untuk lebih baik dari Leo. Tapi semakin gue berusaha, itu malah semakin memperburuk keadaan. Aneh ya, kayak maksudnya tuh kok bisa gitu, kayak seolah-olah nggak ngizinin gue untuk jadi orang yang berbeda. Kita bahas topik lain yuk guys. Bahas apa ya? Oh iya, kemarin TKA kalian gimana, lancar? Udah ya, udah setengah jam. Nanti diposting hasilnya langsung deh. Soalnya takut kepanjangan videonya boy. Masa setiap part, enggak sih, tadi part 2 cuma 18 menit apa 13 menit lupa. Ini kenapa lagi jadi berdahak gini? Diriku kenapa jadi berdahak gini ya? Iya sih, tuh kan kesana lagi topiknya. Pokoknya kalian harus menjadi orang yang lebih baik dari bintang kalian. Kalau bintang kalian buruk, kalian harus lebih baik. Kalau bintang kalian bagus, kalian harus lebih bagus. Jangan mentang-mentang bintang kalian gini ya udah lo kayak gini. Jangan kayak gitu terus, kayak berubah lawan apa yang menurut zodiak lo jelek, lawan lo harus berubah dan lebih baik dari zodiak lo. Kalau gue kan Leo itu kan lumayan buruk dalam percintaannya, makanya gue kayak berusaha berubah sebisa gue. Karena gue gak mau nyakitin orang. Udah setengah jam. Udah ya, bye bye, see you. Nanti di part selanjutnya dah. Ini part 3 ya. Ini part 3. Tadi part 2 nya dikit bentar. Tapi ini kayaknya nanggung gak sih? Tapi sampai memorinya habis lagi deh. Ya buruan lo bahkan nih. Kita mau live TikTok aja we. Udah ya, dadah, see you.